Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitri Luciani, NIM F1F1190061, ingin menjawab pertanyaan soal nomor 2, yaitu tentang bagaimana Anda dapat menjelaskan sesuatu kerangka berpikir berdasarkan beberapa komponen dasar yang dibutuhkan dalam menyusun tinjauan pustaka. Saya akan menjawab, seperti yang kita ketahui, kerangka berpikir merupakan garis besar alur logika. Untuk berjalannya penelitian yang dapat kita gambarkan itu menggunakan sesuatu diagram yang di dalamnya itu sudah menjelaskan tentang mengenai keterkaitan antar variabel. Dan adapun jenis-jenis kerangka berpikir, yaitu dimana yang pertama itu ada kerangka teoris, dimana kerangka teoris itu menegaskan tentang teori yang dijadikan landasan serta asumsi-asumsi teoristisnya. Dan yang kedua ada kerangka konseptual, dimana itu uraian kerangka berpikir yang menjelaskan tentang konsep-konsep yang terdapat di dalam asumsi teoristisnya. Dan yang ketiga ada kerangka operasional, yang merupakan uraian dan menjelaskan tentang variabel yang diturunkan dari konsep-konsep yang terpilih. Adapun cara untuk membuat kerangka berpikir, di mana kita terlebih dahulu membuat variabelnya. Cara pertamanya itu kita terlebih dahulu menentukan variabel apa sih yang akan kita angkat. Jika kita bingung dengan cara variabel atau menentukan variabelnya, kita tuh cukup untuk melihat judul kita terlebih dahulu atau judul yang kita buat. Barulah kita bisa juga melihat topik yang akan kita angkat tadi. Kemudian hal tersebutlah yang baru bisa membuat atau menentukan variabel-variabel yang akan kita tentukan. Dan cara yang kedua itu kita mengumpulkan referensi, di mana untuk mengumpulkan referensi itu kita banyak membantu penulis dalam mendapatkan ide atau gagasan dan membuka perspektifnya. Mulai dari sisi sudut pandang pun kita akan menjadi lebih luas. Mendapatkan referensi ini bisa berupa hasil dari penelitian seperti jurnal atau karya ilmiah, atau juga berbentuk buku bacaan, termasuk di dalam ada kamus atau hasil skripsi, tesis, atau bisa di sosial media atau di televisi juga, atau di surat kabar. Selanjutnya mendeskripsikan penelitian. Adapun langkahnya itu melakukan deskripsi teori, di mana teori yang dapat diambil itu dari sumber referensi yang sudah kita kumpulkan tadi. Selanjutnya itu pembahasan hasil teori berdasarkan penelitian, di mana pembahasan teori kita itu dituntut untuk jeli dan analitis, karena kita itu tidak hanya sekedar untuk menulis teori dari berbagai referensi saja, tetapi kita tuh juga perlu melakukan analisis secara mendalam, di mana teori yang kita ambil itu cukup garis besar atau apakah ada keterkaitannya atau tidak. Selanjutnya itu pembahasan hasil teori berdasarkan penelitian, di mana pembahasan teori kita itu dituntut untuk jeli dan analitis, karena kita itu tidak hanya sekedar untuk menulis teori dari berbagai referensi saja, tetapi kita tuh juga perlu melakukan. Setelah dilakukan pembahasan, kemudian kita membuat kesimpulan, di mana hasil analisis kita tadi telah selesai. Selanjutnya kita membuat kesimpulan itu ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang atau singkat dan jelas. Dan selanjutnya kerangka berpikir, di dalam pembuatan kesimpulan sementara itu terdapat adanya hubungan antara variabel. Hubungan antara variabel ini yang nantinya yang akan kita gunakan sebagai kerangka berpikirnya. Adapun tujuan dari kerangka berpikir itu yaitu untuk memudahkan peneliti dalam merumuskan suatu hipotesis atau penelitiannya. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.